wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayani Permatasari dari Ditjen Migas. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ide saya atau gagasan saya mengenai perubahan kinerja ASN, yaitu mengenai pemutahiran data sharing, atau dengan judul lengkapnya itu pemutahiran data sharing kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui Advanced Sharing Methods atau Private Network di Sekretariat Ditjen Migas di Kelompok Kerja Hukum, di mana di Kelompok Kerja Hukum itu memiliki alur kerja sebagai berikut. Yang pertama, kami menerima segala surat atau persuratan di Kementerian SDM itu menggunakan aplikasi Nadine atau naskah dinas elektronik, di mana surat-surat yang pada umumnya ditujukan kepada bagian hukum Ditjen Migas itu terdiri dari dua, yaitu mengenai permohonan pertimbangan hukum terhadap beberapa aspek, itu seperti draft SK atau konsep surat menteri, kontrak kerjasama, dan sebagainya. Kemudian yang satunya lagi itu adalah surat mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang hulu migas, seperti peraturan menteri, sebagainya, atau peraturan pemerintah. Nah, kami di bagian hukum Ditjen Migas setelah menerima permohonan dari unit teknis, baik itu pertimbangan hukum atau penyusunan peraturan perundang-undangan, itu memerlukan dokumen Word untuk dapat melakukan review. Dan dari alur kinerja ini, ada sesuatu yang perlu diperhatikan atau perlu diteliti lebih lanjut, yaitu mengenai aplikasi apa yang digunakan di saat kami meminta file atau dokumen dalam bentuk Word itu dari unit teknis. Terkadang dari unit kami itu memakai dua metode, yaitu memakai cloud service atau seperti Google Drive, OneDrive, dan sebagainya, dan yang satu lagi melalui aplikasi pesan singkat. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan dua metode ini atau dua aplikasi ini itu sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama itu bahwa kita itu mengakses menggunakan jaringan publik, terus sebenarnya itu juga berpotensi kebocoran data, dan ada juga faktor itu kurangnya literasi keamanan digital atau human error, misalnya salah kirim file, salah kirim link ke orang yang salah, gitu kan, atau pihaknya salah, atau misalnya filenya expired, filenya korup yang secara detail, misalnya di Google Drive itu terkadang ada, terkadang juga tidak ada fitur tracking yang detail mengenai siapa yang mengubah, siapa yang menghapus, dan sebagainya, terlebih di WhatsApp, di mana dokumen-dokumen tersebut itu lebih susah untuk di-tracking, apalagi kalau filenya sudah expired. Kemudian yang terakhir itu tidak ada mekanisme pengawasan pemberian dan penghapusan akses, karena berdasarkan hal tersebut, perlu dipahami bahwa penggunaan kedua aplikasi tersebut itu berpotensi bocoran data, mengingat data-data yang di-share itu bersifatnya rahasia atau data yang sensitif gitu. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya ingin menawarkan sebuah solusi perubahan yang dimana ukuran dokumen atau data sharing itu menggunakan metode yang dikenal sebagai Advanced Sharing Data. Nah, Advanced Sharing Data itu sendiri adalah sebuah sistem yang menggunakan Ethernet atau jaringan lokal LAN yang dapat diakses secara privat maupun publik. Apa yang membedakan Advanced Sharing Methods ini dengan metode lainnya? Yang pertama, mekanisme kontrol keamanan dan transparansi yang lebih baik, dan setiap pengguna memiliki username dan password untuk dapat mengakses folder tersebut. Misalnya, kalau kita menggunakan cloud service, sudah mengirim satu link kepada orang tersebut itu sudah dapat mengakses seluruh kontennya. Yang menjadi permasalahan jika link tersebut itu ke-share ke pihak yang tidak berkepentingan. Advanced Sharing Methods, dia itu memerlukan username dan password tambahan jika seseorang ingin mengakses folder tersebut. Kalau misalnya ter-share linknya tidak langsung terbuka folder tersebut, tapi memerlukan username dan password yang perlu dimasukkan, baru seseorang dapat mengakses tersebut. Nah, sehingga dengan adanya mekanisme tersebut kita bisa mengatur siapa saja yang memiliki akses terhadap file-file yang bersifat rahasia tersebut. Nah, kemudian berikut adalah komparasinya, yaitu mengenai fiturnya. Secara garis besar bahwa menunjukkan bahwa Advanced Sharing itu dia bisa memiliki batas waktu akses, dia diproteksi oleh password tambahan, adanya audit atau notifikasi yang secara detail mengenai tracking change dan sebagainya tersebut, dan dapat disimpulkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan literasi keamanan digital atau keamanan dalam melakukan data sharing, salah satunya adalah dengan menggunakan sharing methods atau advanced sharing file, di mana data lebih terenkripsi jika dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain. Selain itu, kita juga bisa mengatur aksesnya dan kita bisa melimitasi siapapun yang mengakses. Oke, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya usulan perubahan ini dapat meningkatkan keamanan dan literasi keamanan digital bagi para ASN di Kementerian SDM.